Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rastia Dewi Puji Astuti dengan NIM 7211141908. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan Sistem Informasi Manajemen bab 5, yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Nah, di bab 5 ini akan dibahas apa aja sih? Jangan di skip videonya ya. Nah, pada bagian yang pertama kita akan membahas mengenai peranti keras. Nah, peranti keras komputer itu terdiri dari beberapa alat. Yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor ini sering juga disebut sebagai unit pemroses pusat atau CPU. Nah, CPU ini merupakan tempat dilakukannya pemrosesan data. Nah, kecepatan prosesor ini diukur dengan jumlah siklus per detiknya. Nah, peranti keras komputer yang kedua yaitu memori. Memori disebut juga dengan RAM. Nah, RAM ini mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Kemudian peranti keras yang ketiga yaitu ruang penyimpanan. Nah, ruang penyimpanan ini dapat berupa ruang penyimpanan tetap dan ruang penyimpanan lepas. Nah, ruang penyimpanan tetap ini merupakan ruang penyimpanan yang tetap berada di dalam komputer. Dan ruang penyimpanan yang lepas ini dapat berupa sebuah pita, flash disk, flash drive USB, maupun CD. Kemudian yang keempat ada alat-alat input. Nah, alat-alat input ini berupa data yang diterima dari manusia, kemudian akan diketikkan ke dalam komputer melalui keyboard ataupun dibicarakan melalui mikrofon. Kemudian data tersebut akan terdapat di dalam komputer. Kemudian data yang diterima dari mesin yaitu data yang diperoleh dari alat elektronik atau mekanis. Kemudian yang kelima ada alat-alat output. Nah, dua alat output yang sering dikenal yaitu layar komputer atau monitor dan printer. Nah, ukuran monitor komputer ini dapat diukur dari garis diagonal layar. Kemudian, printer yang sering digunakan yaitu printer yang berteknologi laser ataupun printer tinta. Nah, peranti keras yang keenam yaitu multimedia. Nah, multimedia ini merupakan evolusi utama dari alat input dan output yang penggunaannya lebih dari satu media pada saat yang sama. Selanjutnya ada alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Nah, telepon seluler ini dapat digunakan untuk mengirimkan pesan, mengirimkan gambar-gambar yang berukuran kecil, dan menyimpan video-video pendek. Kemudian yang kedua ada telepon seluler cerdas. Nah, telepon seluler dapat dikatakan sebagai telepon seluler cerdas ketika ia menjalankan suatu pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Kemudian selanjutnya ada jaringan rumah. Jaringan rumah atau jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modemnya untuk menggunakan atau digunakan sebagai koneksi internet. Kemudian selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Nah, keamanan komputasi rumah ini dapat meliputi keamanan dari perbaruan, keamanan dari hacker, keamanan dari virus, dan keamanan dari spyware. Kemudian ada peranti lunak. Nah, peranti lunak ini terdiri dari peranti lunak sistem dan peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Kemudian, peranti lunak aplikasi ini terdiri dari peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, dan peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Nah, kemudian ada komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu koneksi publik. Nah, dalam koneksi publik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada modem telepon dan modem kabel. Nah, modem telepon menyambungkan komputer rumah ke internet dengan kecepatan 56.000 bit per detik. Kemudian modem kabel ini sejatinya tersambung ke internet dengan menggunakan kabel coaxial. Kemudian selanjutnya ada saluran pribadi. Nah, saluran pribadi ini merupakan salah satu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Nah, jenis dari saluran pribadi ini ada dua, yaitu saluran T1 dan saluran T3. Kemudian ada jaringan pribadi maya. Nah, jaringan pribadi maya ini digunakan untuk menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi, namun tetap dapat menggunakan jaringan internet dengan biaya yang rendah. Selanjutnya ada komunikasi jaringan.
International Organization of Standardization didirikan pada tahun 1946. Nah, organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan. Kemudian yang kelima ada protokol untuk komunikasi komputer. Nah, protokol untuk komunikasi komputer ini terdiri dari sistem network arsitektur, token ring, dan Ethernet. Nah, kemudian yang keenam ada paket. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi yang terkendali lainnya. Kemudian ada alamat jaringan internet. Nah, alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 sampai 225 yang dipisahkan oleh titik. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan ini ada 3. Yang pertama ada jaringan area lokal. Nah, jaringan area lokal ini adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi pada satu media yang sama. Kemudian jenis jaringan yang kedua yaitu jaringan area metropolitan. Nah, jaringan area metropolitan ini adalah satu jaringan yang memiliki batas secara fisik kurang lebih sejauh 30 mil. Nah, jarak yang dijangkau ini akan membedakan dari metropolitan area network dari LAN area network. Kemudian jenis jaringan yang ketiga yaitu jaringan area luas. Nah, jaringan area luas ini digunakan ketika komputer dihubungkan dengan alat-alat lainnya yang memiliki batasan lebih dari batasan yang ditentukan. Kemudian bagian yang terakhir ada internet. Nah, internet ini terbagi menjadi 2, ada intranet dan extranet. Nah, intranet ini menggunakan protokol jaringan sama seperti internet, namun membatasi akses sumber daya komputernya hanya pada orang-orang yang terpilih dalam organisasi. Kedua ada extranet. Nah, extranet ini adalah ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Maka internet tersebut disebut sebagai extranet. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.